Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, sore ini pukul 16.00 hingga 17.30 WIB akan diselenggarakan webinar yang bertemakan menyongsong negarawan masa depan dengan dua pemateri luar biasa dari tanah air, yaitu Dr. Hidayat Nur Wahid dan Dr. Nasirul Haq MA. Sahabat kalian yang berbahagia, kita mengambil tema pada kesempatan ini tentang negarawan. Ini tema adalah penting, terutama ketika kita lihat situasi belakangan yang nampaknya kita seakan-akan dipertontonkan oleh sebuah keadaan di mana hampir mereka yang memiliki kekuasaan berbicara dengan pertama misalnya arogansi, kedua cenderung kurang memberikan apresiasi, ya, ketiga ya sering atau kerap mengucapkan statement-statement yang tidak membesarkan hati rakyat itu sendiri. Dari sisi karakter saja kita sudah melihat dengan terang bahwa ada problem besar yang dihadapi oleh negeri ini, terutama mereka yang menduduki posisi-posisi penting. Mereka punya kekuatan, mereka punya kebijakan yang kalau sekali tanda tangan kebijakan itu semua hal bisa terjadi perubahan. Mulai dari pimpinan tertinggi negara sampai kemudian yang paling kecil di level kelurahan. Tentu tidak semua. Kita melihat fenomena itu ada. Nah, lantas kalau situasi seperti sekarang ini ada, ya, di mana ada sebuah kebijakan berupa undang-undang yang kejelasannya juga tidak bisa ditelusuri, dipastikan dan seterusnya. Ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah krisis di dalam diri mereka yang memimpin atau menduduki amanah-amanah penting di dalam kenegaraan kita. Oleh karena itu penting untuk kita kembali melihat sebenarnya orang yang baik di negeri ini itu adalah yang seperti apa. Nah, satu istilah yang kemudian kerap disampaikan itu adalah tentang negarawan. Apa sih sebenarnya negarawan? Kalau kita lihat dalam konteks pengertian secara bahasa, negarawan itu adalah orang yang ahli dalam kenegaraan. Artinya dia bukan amatir, dia bukan orang yang ya bisa dibisikin, bisa dikendalikan, bisa disponsori, apalagi bisa dijadikan istilah sekarang tuh yang lagi rame cukong. Tidak mungkin. Seorang negarawan tuh ahli di dalam mengelola negara. Kemudian ahli di dalam pemerintahan, ya, pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijakan dan kewibawaan. Artinya apa? Tidak, ya, jangankan sampai pada undang-undang, sekedar statement saja dia bisa bertanggungjawabkan. Kalau dia mengatakan bahwa dengan kepemimpinan yang saya lakukan hari ini dalam tempo 3 bulan pertama kepemimpinan saya, masyarakat Indonesia akan misalnya memiliki akses kesehatan dimanapun dengan biaya yang sangat minimal, untuk tidak mengatakan gratis karena memang itu sulit, ya. Kemudian tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak sekolah, misalnya seperti itu. Artinya apa? Ketika dia membuat kebijakan, ruhnya itu ke sana. Dan kalau dia sudah membuat sebuah usulan undang-undang kemudian disahkan, dia itu tampil terdepan, ya, terdepan menyatakan bahwa seperti ini loh rakyat Indonesia, kalian tidak perlu khawatir karena pasal-pasalnya seperti ini. Pasal 1 bunyi begini, pasal 10 seperti ini, pasal 30 begini. Kan ada 1000 pasal tuh, sampai pasal ke 1000 itu begini. Yang kalau kemudian rakyat mendengar dan mendapatkan penjelasan tentang hal itu, oh mereka bersorak-sorai, bangga punya pemimpin yang negarawan seperti itu. Nah, faktanya hari ini belum muncul itu. Nah, tentu kita ingin mengubah keadaan hari ini. Tapi mungkinkah hari ini keadaan itu kita ubah? Mungkin saja. Tetapi hal yang sangat penting untuk kemudian kita upayakan adalah langkah-langkah jangka panjang untuk mendesain, ya, masa depan misalnya Indonesia tahun 2045
katakanlah 2030, 2040, atau 2045, akan seperti apa anak-anak Indonesia? Inilah yang penting diperhatikan oleh generasi muda. Jadi kita tidak boleh ya dengan keadaan yang sekarang ada itu menjadi apatis, tidak punya semangat. Sudahlah, susah di Indonesia ini. Kita mau jadi orang jujur malah nggak untung, misalnya gitu ya. Mau sekolah tinggi-tinggi malah nggak bisa, dan seterusnya. Justru nggak jadi apa-apa, bisa jadi wakil rakyat misalnya, dan seterusnya. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan itu. Justru keadaan ini adalah sebuah medan sekaligus cara Tuhan untuk kita mendapatkan inspirasi besar bagaimana menghadirkan sebuah perubahan di masa yang akan datang. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak akan pernah lahir yang namanya sosok Bung Karno kalau di Indonesia, sosok Muhammad Nasir, sosok Buya Hamka, ya, sosok Bung Hatta. Kalau kita lihat dalam peradaban yang lebih luas, sosok Muhammad Al-Fatih, sosok Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, itu semua adalah orang-orang yang memang hadir dengan desain, perencanaan, dan kerja-kerja yang didasari oleh landasan berpikir yang jelas, visioner, dan konsisten. Nah, inilah yang penting dilakukan oleh anak-anak muda hari ini. Kita tetap memberikan respon pada apa yang terjadi saat ini, respon yang betul-betul dibutuhkan, respon yang betul-betul bisa memberikan negeri ini sebuah peringatan agar tidak larut di dalam masalah-masalah yang justru merugikan rakyat itu sendiri. Tetapi lebih jauh dari itu, apa yang kita persiapkan untuk ke depan. Dan ini kalau kita lihat di dalam Quran, wal tandur nafsun ma qaddamat ligot wattaqullah, ya. Sebelumnya juga didahului ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, perhatikan, ya. Setiap jiwa hendaknya memberikan perhatian terhadap masa depannya. Nah, bagaimana masa depan Indonesia? Bagaimana masa depan umat Islam? Bagaimana masa depan peradaban di Indonesia? Bagaimana kemajuan rakyat Indonesia? Itu harus disusun, direncanakan, diciptakan, diperjuangkan, dan terus kita bawa di dalam doa-doa kita setiap kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang berbahagia, pada prinsipnya kita atau negeri ini sangat butuh sosok-sosok negarawan. Jika hari ini negarawan itu tidak ada, kita berharap di masa yang akan datang negarawan itu ada. Mungkin saja di antara kita ada yang jadi negarawan, amin, gitu kan? Tapi yang terpenting adalah semangat untuk menghadirkan sosok yang negarawan di negeri ini adalah hal yang niscaya untuk kita hadirkan sebagai bagian dari nafas perjuangan kaum muda di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.